Halo, jumpa lagi dengan saya Fathul Qorib dalam perkuliahan online tentang jurnalisme. Kali ini kita akan mendiskusikan materi tentang langkah-langkah dalam menulis artikel, opini, atau esai. Saya ingin membatasi bahwa opini atau esai yang akan kita buat adalah sebuah artikel populer yang biasanya ditujukan untuk media massa. Jika kalian sering membaca opini di Kompas, Jawa Pos, Tempo, atau di beberapa media online seperti Detik, Kumparan, The Jakarta Post, dan lain-lain, maka materi ini akan sangat cocok untuk Anda. Tetapi, langkah pembuatan artikel ini bisa juga digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk blog pribadi atau untuk kepentingan lainnya. Mari kita mulai dengan step pertama, yaitu memahami apa yang akan Anda tulis. Langkah pertama ini terdengar familiar, bukan? Pada intinya, jangan pernah menulis sebuah topik yang tidak Anda kuasai. Kecuali jika memang Anda mau belajar dan mendalami apa yang akan Anda tulis. Langkah kedua, buatlah sebuah daftar pertanyaan tentang topik yang akan Anda tulis. Seperti, apakah topik saya penting? Apa argumentasi dasar terkait topik yang akan saya tulis? Apakah ada data yang bisa menguatkan argumentasi saya? Atau apakah ada opini orang lain yang memiliki topik yang sama? Dan apakah saya sudah membacanya? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita abaikan jika memang kita sudah terbiasa menulis artikel. Tetapi untuk kepenulisan artikel dasar, maka pertanyaan tersebut harus dijawab terlebih dahulu. Langkah ketiga, buatlah kerangka atau outline. Kalian ingat berapa banyak penulis artikel pemula yang terhenti di tengah jalan karena tidak tahu apa yang akan dituliskannya? Itu karena mereka tidak memiliki outline. Outline tidak hanya berfungsi untuk memandu kepenulisan kita supaya tidak kehilangan arah, tetapi juga berguna untuk mengorganisir tulisan agar tidak berputar-putar dan sekaligus kita belajar mengorganisir pikiran. Membuat outline juga memiliki tantangan tersendiri. Buatlah outline sedetail mungkin. Bahkan jika itu hanya catatan kecil tentang sumber data atau ungkapan lucu dari seorang tokoh. Jika memungkinkan, setiap paragraf dapat ditulis outline-nya sehingga Anda tidak akan tersesat. Namun, jika terlalu rumit, kalian bisa membuat outline dalam 3 struktur. Misalnya introduction, discussion, dan conclusion. Pada tahap introduction, tulislah sebuah fakta yang menohok, kisah yang seru, dialog, quote, atau sebuah ringkasan. Pada tahap discussion, tulislah sebuah data untuk mendukung argumentasi, atau buatlah catatan tentang perbandingan atau penjabaran singkat. Dan pada tahap conclusion, buatlah restatement untuk menguatkan tesis awal, lalu tutup dengan sebuah gambaran tentang topik secara khusus. Langkah keempat, mulailah menulis sesuai dengan outline. Jangan mencoba keluar dari outline karena Anda tidak akan sampai pada garis finish. Ini prinsip. Kita akan berupaya mengubah outline ketika menulis, dan itu adalah godaan yang besar. Bagaimana jika outline-nya ternyata salah? Atau ada sisipan data yang kurang dalam outline yang telah kita buat? Jangan dengarkan alasan Anda. Simpan catatan itu pada kertas yang berbeda, lalu teruslah menulis hingga apa yang ada di outline telah Anda tuliskan semuanya. Langkah kelima, inkubasi. Kedelai tidak akan jadi tempe tanpa inkubasi, dan ketela pohon tidak akan jadi tape jika tidak ada inkubasi. Apa itu inkubasi? Yaitu ketika Anda tidak peduli lagi dengan tulisan Anda.
Biarkan tulisan Anda mengendap di pikiran, di laptop, kertas kerja, atau di tembok. Pergilah ngopi, tidur, berenang, atau memutuskan hubungan dengan pacar Anda. Jika Anda tiba-tiba memikirkan suatu data, ungkapan, atau kesalahan dalam outline, maka tulislah. Langkah terakhir, yaitu langkah yang ke-6, revisi. Bacalah lagi outline yang telah Anda buat. Perbaiki outline-nya. Karena outline yang telah diperbaiki, maka Anda harus memperbaiki artikel yang telah Anda tulis. Baca lagi artikel yang sudah masuk ke proses inkubasi tersebut, maka Anda akan mendapatkan kejanggalan yang sebelumnya mungkin tidak Anda sadari. Perbaiki kejanggalan tersebut, tambah dengan data, tambah argumentasi, deskripsi, atau beberapa perbaikan tata bahasa dan redaksional. Editing setelah inkubasi memiliki dampak yang lebih besar dibanding menulis sembari melakukan editing. Cara ini efektif untuk meningkatkan kualitas artikel yang Anda tulis. Langkah inkubasi dan revisi bisa diulang sesuai kebutuhan. Setiap selesai merevisi, endapkan tulisan tersebut, lalu baca setelah diselingi aktivitas lain yang menyenangkan. Demikian penjelasan saya terkait langkah-langkah menulis opini atau artikel. Langkah-langkah ini tidak bersifat mutlak dan bebas dibongkar pasang, disesuaikan dengan kemampuan penulis. Namun, 6 langkah ini bisa ditiru dan saya jamin hasilnya pasti efektif. Kata terakhir, siapapun yang belajar menulis tanpa disertai membaca, maka ia sesungguhnya sedang bermimpi. Jadi, tolong bangunkan. Sampai jumpa.